Oke, buka bukunya di halaman 79 tentang perubahan bentuk energi. Kita lanjut perubahan bentuk energi. Halaman 79, buku SPS-nya. Perubahan bentuk energi. Miss mau satu orang yang baca. Si Kuota lemot-lemot ya. Kalau urusan revisi ya. Yervan baca Yervan. Ya, Miss. Baca yang ini, yang D ya. Slide. D. Perubahan bentuk energi. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kamu telah mengetahui berbagai bentuk energi. Misalnya energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi bunyi, energi kimia, dan energi listrik. Energi-energi tersebut mengalami perubahan yang dapat kamu amati dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh-contoh berikut. Oke, thank you. Perubahan bentuk energi. Ingat dari kemarin Miss sudah jelaskan kalau energi kan tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Tapi bagaimana? Energi itu bisa kita ubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi energi itu memang sudah ada, jadi nggak bisa kita ciptakan, juga nggak bisa kita hilangkan. Dia memang sudah ada, diberikan atau diciptakan oleh Tuhan. Ya, energi itu hanya bisa kita ubah bentuknya dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Apa aja bentuk energi? Coba. Bentuk energi apa aja yang ada? Bentuk energi panas. Energi panas kamu dapatnya dari mana? Matahari. Hah? Matahari. Yes, dari matahari kan. Api juga, api kompor itu atau api mancis. Pokoknya segala sesuatu yang menghasilkan energi itu sumber energi. Nih, energi panas, contohnya matahari. Lalu ada lagi energi cahaya. Apa sumber energi cahaya? Apa yang paling besar di bumi sumber energi cahaya? Center. Center. Sumber cahaya paling besar? Matahari. Ya kan? Satu bumi disinarinya. Sumber cahaya terbesar di bumi adalah matahari. Cahaya matahari. Oke? Sama dia. Matahari itu sumber energi panas, juga sumber energi cahaya. Ada lagi bentuk energi gerak. Nah, kalau energi gerak kita bisa peroleh dari apa? Apa yang bisa menghasilkan energi gerak? Yang kemarin yang bisa menggerakkan kincir angin apa? Angin. Ya, angin, air itu bisa membuat atau menghasilkan energi gerak. Lalu energi bunyi. Nah, yang mengandung getaran ini kan airnya bergetar kan? Keluar suara kan? Nah, energi bunyi itu juga energi ya. Lalu energi kimia. Apa kemarin yang mengandung energi kimia? Makanan yang kamu makan setiap hari itu ada energi kimianya. Bensin, gas, energi listrik. Nah, jadi ini yang bisa berubah-ubah. Energi panas, cahaya, gerak, bunyi, kimia, listrik. Energi ini yang bisa berubah-ubah dari panas misalnya ke kimia, atau cahaya misalnya ke mana? Ke gerak atau kemanapun seperti itu. Atau kimia menjadi gerak. Energi tersebut mengalami perubahan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sudah kamu lakukan, tapi kamu tidak sadar. Ya. Kita lihat contohnya. Energi transformation, perubahan bentuk energi. Ini chemical. Energi apa itu chemical? Energi kimia. Berubah menjadi energi motion, energi gerak. Apa contohnya coba? Energi kimia berubah jadi energi gerak. Makanan yang kamu
pagi. Tadi pagi sarapannya apa? Nasi. Nah, nasi itu mengandung energi kimia. Makanya bisa diolah di tubuh kita, kan kita makan, diolah di dalam tubuh, energi kimianya dirubah menjadi energi gerak. Makanya kamu ini bisa berangkat ke sekolah, bisa angkat tangan, bisa lihat kanan, bisa lihat kiri, bisa jalan, karena ada energi gerak. Dari mana? Dari energi kimia yang kamu makan. Coba orang yang nggak makan berhari-hari, lemas nggak? Lemas. Bisa angkat kepala dia? Enggak. Angkat tangan pun nggak bisa. Karena sangat lemas, tidak ada sumber energinya. Ya kan? Ini karena kamu sudah makan, makanya energi kimianya berubah menjadi energi gerak. Lalu yang ini, apa ini kira-kira? Radian, energi cahaya, ya. Energi cahaya dari matahari berubah jadi apa ini? Chemical, energi kimia. Kenapa gambarnya pohon kira-kira? Energi cahaya dirubah menjadi energi kimia. Pada proses apa? Tumbuhan memasak makanannya, nama prosesnya apa? Fotosintesis. Iya, fotosintesis. Kan tumbuhan memasak makanannya kan? Nih, mereka memasak dengan bantuan sinar matahari. Jadi energi cahaya membantu proses fotosintesis. Berubah dia bentuknya dari energi cahaya menjadi energi kimia. Menghasilkan makanan untuk si tumbuhan ini, untuk pohon, bunga-bunga, rumput, semua yang melakukan fotosintesis. Sama seperti kamu makan, tumbuhan juga makan. Kita ubah dari makanan yang udah tersedia, energi kimia. Nah, kalau tumbuhan itu buat sendiri dia makanannya, pakai bantuan cahaya matahari. Lalu yang ini, chemical. Apa ini kira-kira? Kimia, bahan kimia. Misalnya apa? Semua bensin, solar itu mengandung zat kimia. Bensin, solar, minyak tanah. Kalau kita pakaikan atau kita berikan ke kendaraan bermotor, mobil dan sepeda motor, akan menghasilkan energi apa? Gerak. Kalau mobilnya nggak diisi bensin, bergerak nggak? Nggak kan? Nah, jadi sumber energinya itu dari bensin. Nih, bensin itu mengandung energi kimia. Makanannya itu, makanan si mobil ini adalah bensin. Kalau manusia makanannya, ya makanan. Buah, sayur, ikan, daging. Nah, kalau ini kan makanannya itu bensin, solar, itu juga mengandung energi kimia. Diubah dia menjadi energi gerak. Yang terakhir, apa ini yang terakhir? Iya, energi listrik. Diubah menjadi thermal. Apa itu kira-kira? Gambar apa itu? Gambar oven ini kan. Berarti diubah menjadi energi, iya, panas. Energi listrik banyak kita gunakan untuk menghidupkan alat-alat elektronik. Diubahlah dia. Misalnya kalau kita masak pakai tenaga listrik, nah diubah menjadi energi panas. Nih. Kita hidupkan ovennya, berubah jadi energi panas. Jadi energinya hilang nggak? Enggak kan? Energi itu nggak bisa hilang. Energinya diciptakan nggak? Diciptakan. Tadi energi bisa diciptakan? Enggak, energi nggak diciptakan, tapi diubah bentuknya. Kan energi cahaya memang ada kan energi cahaya. Jadi dia nggak diciptakan, dia memang sudah ada. Tapi yang kita lakukan adalah merubah bentuknya saja. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dari energi cahaya jadi energi kimia. Nah, hanya merubah bentuk saja yang bisa kita lakukan. Oke, kasih contoh lagi. Nih. Apa ini? Dari energi listrik jadi energi panas. Coba. Setrika. Kalau Miss hubungkan ke listrik, menghasilkan energi panas. Ya, jelas. Setrika. Jadi energi panas. Ini kompor listrik ya. Kan dihubungkan ke listrik maksudnya. Diubah menjadi energi
panas, makanya kita bisa memasak. Rice cooker, iya, kan nasi di dalam itu dipanaskan, makanya bisa mateng. Ini kalau kita hubungkan ke listrik. Ini apa gambarnya? Solder. Tahu solder? Tahu. Nah, ini kalau dihubungkan ke listrik, ujungnya ini jadi panas. Jadi dia bisa melelehkan alat-alat elektronik seperti timah. Ya, ini merangkai alat elektronik ini. Merakit komponen dia. Kegunaannya banyak, ya kan? Lanjut lagi, energi listrik. Nah, kalau ini jadi energi apa? Kalau kita hubungkan ke listrik. Alexander, jadi energi? Energi gerak. Gerak, ya. Bukan jadi energi angin ya. Karena kipas kan anginnya kencang, Miss, jadi energi angin. Bukan. Bentuk energinya apa? Energi gerak, ya. Dihubungkan ke listrik, dia menjadi energi gerak. Kalau blender dihubungkan ke listrik, gerak juga. Ini kan pisaunya di tengah-tengah akan berputar kan? Jadi dia menghasilkan energi gerak. Bisa menghaluskan makanan, buah-buahan, cabai atau apapun. Ini juga alat bor. Gerak, ini kan ujungnya bergerak, dia berputar. Yang terakhir, ini sepeda atau motor listrik, ya kan? Pernah lihat? Atau siapa yang punya? Ada yang punya? Ini jadi sebelum digunakan dihubungkan dulu ke listrik. Jadi diisi baterainya, sama seperti handphone seperti itu. Diisi dulu baterainya, setelah full baru bisa dipakai. Jadi ini sepedanya jadi energi gerak. Dia bisa jalan kira-kira misalnya 2 jam, 3 jam, ya kan? Coba gambar yang di bawah ini. Apa ini? Dari energi apa? Ini kan gambar kompor kan? Energi kimia. Kenapa energi kimia? Yang mananya yang energi kimia? Yang di rumah, Yervan. Coba, Vanessa. Apanya yang energi kimia, Vanessa? Gas. Gas, ya. Kalau ini kompor yang gas, gasnya. Kalau yang minyak tanah, berarti minyak tanahnya kan? Minyak tanah mengandung energi kimia. Atau kompor gas, ya juga. Gas itu mengandung energi kimia. Ya. Berubahlah dia menjadi energi panas. Nah, yang ini gerak menjadi energi bunyi. Ya kan? Energi gerak. Kita kasih gerakan, berubah jadi energi bunyi. Oke, coba siapa yang mau kasih contoh lagi? Jevoniko, coba kasih contoh, Jevoniko. Contoh. Contoh. Siapa bisa? Coba angkat tangan. Yang di sekolah. Kamu? Energi panas. Bisa. Apa? Dari energi apa? Ayo, yang di sekolah. Energi panas. Apa? Jevoniko jadi energi panas. Setrika menjadi energi panas. Gak dengar lah, Miss. Gak dengar, Miss. Nih, coba lihat. Baterai itu energi apa? Di dalam baterai ada energi kimia. Ya, kalau Miss masukkan dia ke senter, jadi energi apa berubah? Energi cahaya. Cahaya. Ya, jadi energi cahaya. Kalau Miss masukkan ke jam, dia jadi energi gerak. Gerak. Kalau Miss masukkan ke mainan, jadi energi gerak. Tergantung ya kan? Energi kimianya. Oke, ini juga seseorang sedang main drum. Sama, ini juga energi panas. Terjadi energi kimia. Ya. Oke. Coba apa lagi yang kalian mau kasih contoh? Ini lampu dari energi apa?
Dari energi Cahaya. listrik jadi energi cahaya. Ya. Lalu oven, coba oven. Yang tadi oven. Listrik jadi energi panas. Panas. Energi panas. Iya. Panas. Oke, bisa ya? Ada yang mau ditanya sampai sini? Sudah paham? Sudah. Perubahan bentuk energi. Kita lanjut ke energi alternatif. Ya, coba buka bukunya, energi alternatif. Ayo baca siapa yang mau baca? Coba angkat tangan. Siapa? Ini aja yang mau baca. Vanessa, ayo baca Vanessa. Kuat ya. C. Energi alternatif. Sumber energi alternatif. Energi alternatif digunakan sebagai energi pengganti bahan bakar fosil. Energi alternatif umumnya tidak mencemari lingkungan karena tidak menghasilkan zat-zat buangan yang berbahaya bagi lingkungan. Energi yang dihasilkan cukup besar dan tidak akan cepat habis dalam waktu dekat. Contoh energi alternatif antara lain energi air, energi angin, energi matahari, energi panas bumi, energi biomasa, dan energi nuklir. Oke, thank you. Nah, jadi energi alternatif adalah energi yang kita gunakan untuk menggantikan energi yang lain, yaitu energi bahan bakar fosil. Kenapa tadi energi bahan bakar fosilnya? Energi bahan bakar fosil itu kan jumlahnya terbatas. Lalu kalau dipakai terus-menerus bisa habis. Jadi kita perlu energi alternatif untuk menggantikan. Energi bahan bakar fosil juga kurang ramah lingkungan. Contohnya apa? Bensin itu kalau dipakai ke kendaraan bermotor jadi bagaimana? Polusi kan, polusi udara ya kan? Nah, kalau kita ganti misalnya sepeda motornya pakai energi listrik. Nah, jadi tidak ada bahan bakar yang menghasilkan polusi. Misalnya seperti itu nanti ke depannya. Nah, jadi kita memerlukan energi alternatif, di mana jumlahnya itu biasanya yang lebih banyak, cukup besar, dan tidak habis dalam jangka waktu yang singkat. Apa energi alternatif? Nih, energi alternatif itu adalah energi angin, air, matahari, panas bumi, biomasa, dan energi nuklir. Jadi energinya ini cukup besar. Besar nggak energi angin, air, matahari? Ya, tidak habis dalam jangka waktu singkat. Dan hasilnya itu tidak berbahaya bagi lingkungan. Karena dia alami yang berasal dari alam. Tidak mencemari lingkungan. Dan tidak menghasilkan zat buangan yang berbahaya bagi lingkungan kita. Nah, itu dia energi alternatif. Ada air, angin, matahari, panas bumi, biomasa, dan nuklir. Oke, kita lihat satu-satu ya. Gimana itu energinya? Nah, energi air, coba yang di sekolah yang baca ya, gantian. Yuk kamu baca. Kuat suaranya. Yang di rumah baca yang di slide.
Oke, thank you. Jadi energi air dapat mengalir, kita manfaatkan untuk berbagai hal. Contohnya apa? Air yang mengalir dari air terjun bisa kita buat untuk menjadi pembangkit listrik. Namanya apa? PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi dari air bisa kita hasilkan atau kita manfaatkan energi geraknya untuk menghasilkan energi listrik. Sama di dasar laut juga. Generator akan diletakkan di dasar laut untuk mengubah energi. Dari energi gerak menjadi energi listrik. Oke, coba lihat ya. Ini Miss ada video. Memanfaatkan aliran dari air. PLTA adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian. Oke, ini dia gambar dari video maksudnya. Video dari pembangkit listrik tenaga air. Oke, kamu perhatikan ya, bagaimana dari tenaga air diubah menjadi tenaga listrik. Yang di rumah suaranya udah kedengaran kan? Atau PLTA adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Nih, lihat putarannya. Airnya kalau mengalir bisa memutar turbin. Nih, air kan terus mengalir kan dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ya, kalau dia mengalir, dia jatuh ke turbin ini, maka turbinnya bisa berputar. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, tenaga kinetik, konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi. Nah, lihat. Ini dia bendungan. Jadi di dalam bendungan akan ada yang namanya ini. Turbin. Di dalam bendungan itu ada turbin. Nanti air akan dialirkan ke sini. Ke dalam turbinnya. Lalu berputarlah turbinnya ini. Nanti kalau turbinnya udah berputar, dihasilkan energi gerak. Nah, energi geraknya akan disimpan dan diubah menjadi energi listrik. Nah, makanya bisa dihasilkan energi listrik dari ini. Dari air, dari udara, ya, pakai turbin alatnya. Kincir air kalau yang pakai tenaga air, kincir angin kalau yang pakai tenaga angin. Ini dia. Airnya dialirkan ke turbin, lalu turbinnya berputar dan dihasilkan energi gerak. Energi geraknya baru diubah jadi energi listrik. Mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Oke, itu dia ya. Bisa kan? Paham? Gimana tadi airnya itu dialirkan ke turbin? Ini dia. Jadi air itu ditahan dulu di bendungan. Lihat jaraknya, ini kan tinggi kan? Jarak dari sini ke jatuhnya ke sini kan tinggi kan? Nah, airnya kan nanti mengalir ini, deras mengalir. Dia akan menyentuh
turbin yang ada di dalam ini, ada di dalamnya turbin. Lalu berputarlah turbinnya. Kalau kamu lihat, nih, besar kan bendungannya kan? Ada mesin, ada alatnya di dalam. Nanti turbinnya berputar seperti tadi, dihasilkanlah energi gerak, lalu energi geraknya disimpan jadi energi listrik. Air yang mengalir pada bendungan digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Hebat nggak? Hebat kan? Dari sama juga dengan generator yang di dasar laut. Kalau di dasar laut pakai tenaganya apa? Pakai ombak. Jadi kalau ombaknya berkencang, nanti di dalamnya itu ada generator yang berputar. Lalu disimpanlah energi listriknya. Oke, itu dia. Ada yang mau ditanya sampai sini? Paham? Jadi energi alternatif yang pertama berasal dari energi air, ya kan? Energi air yang ramah lingkungan bisa menghasilkan energi listrik. Ya. Lihat, ada lagi energi angin. Coba Michelle baca. Oke, ini sebelumnya Ruby angkat tangan. Kenapa Ruby? Ruby angkat tangan. Kenapa Ruby? Kenapa angkat tangan Ruby? Ada yang mau ditanya? Tidak? Oke, ini saja yang baca ya, energi angin. Energi angin, jadi dia sama seperti energi yang tadi, air. Energi gerak dari angin kita manfaatkan untuk menggerakkan kincir atau turbin pada pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Turbin dihubungkan ke generator, sama seperti tadi. Dapat mengubah energi geraknya menjadi energi listrik. Nih, kalau ditiup angin berputar kan? Berputar, nanti di dalamnya ini, di belakang putarannya ini ada generator, lalu di situ ditampunglah energinya untuk diubah menjadi energi listrik. Makin kencang putarannya, makin kuat nggak energi listriknya? Iya kan? Jadi makanya turbin itu diletakkan di dataran tinggi atau daerah yang kosong. Jadi anginnya itu kencang. Kalau anginnya kencang, maka akan kuatlah turbinnya berputar. Kalau turbinnya kuat berputar, maka energi listriknya yang dihasilkan juga banyak. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Paham? Energi alternatif apa? Apa tadi energi alternatif? Lihat kincir angin. Karena murah, ramah lingkungan, dan ketersediaannya berkelanjutan. Putar kan dia? Awalnya, penggunaan perkembangannya semakin pesat. Prinsip kerjanya, lihat. Energi mekanis dari Anginnya kalau angin berputar, akan membuat kipas anginnya berputar. kalau mengenai Putaran dari kincir, kipas umumnya lambat. putar kincirnya. Namun dengan bantuan Ini gearbox generatornya, alatnya yang berisi di kumpulan dalam. energi, putaran pada kincir yang rendah menjadi tinggi. Alatnya berputar. Kecepatan putar juga dikontrol oleh brake system atau Dihasilkanlah sistem pengereman energi. agar kecepatan putar tetap terjaga. Putaran yang dikontrol Simpan menjadi stabil energinya. tersebut digunakan untuk memutar rotor pada generator dan menghasilkan energi listrik. Ini generatornya. Tegangan listrik dari Menghasilkan generator listrik. bersifat AC, sehingga agar energi listrik dapat disimpan dalam baterai Simpan dia diubah dalam terlebih dahulu bentuk menjadi DC baterai, pada lalu sistem bisa penyimpanan energi. dihubungkan Energi ke listrik yang rumah-rumah tersimpan warga. kemudian dapat disalurkan ke Oke. konsumen. Waktu kita sudah habis, nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Nanti Miss kirim tugas di Google Classroom, periksa, dan jangan lupa dijawab. Oke. Sedikit sekali yang hadir hari ini, hanya 23 orang. Bye, Miss. Bye-bye. Bye all. Bye. Bye, Miss. Bye, Miss.